Setelah itu, aku tinggal ke Sumatera sekitar 1,5 bulan. Nah, di perjalanan itu banyak ketemu sama teman-teman IBAN se-Indonesia. Jadi, di daerah Cilacap nih ada event apa, di daerah Jambi ada event apa, terus di daerah Jawa Tengah ada event apa, teman-teman itu sharing. Dan kebetulan ketemu sama teman-teman pegiat event gitu, teman-teman kreatif juga, jadi nyambung. Nah, mungkin hal ini yang harus saya bawa ke Sampang, karena ini merupakan sebenarnya tujuan kita ingin merangkul semuanya sih. Karena di Festipang ini kita punya punya kriteria tertentu, maka kayak makanan-makanan tradisional itu lebih kita kembangkan di pre-eventnya. Go nasional ataupun go internasional kan keren, misalkan ada rujak yang bisa menembus pasar Eropa misalkan. Nanti di 29 sampai 31 Oktober itu untuk hari pertama dan hari kedua itu kita free. Dan kolaborasi sama teman-teman band lokal Sampang dan juga teman-teman seniman. Dan untuk yang acara terakhir yang 31 Oktober kita ada bintang tamu Mas Iksan Skuter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tretan Radar Madura TV dimanapun Anda berada? Pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan pengusaha-pengusaha muda Sampang. Tentunya akan menceritakan bagaimana pengalamannya di dunia bisnis. Oke, kali ini kita kedatangan Tretan Dimas dan juga Tretan Badrus, salah satu founder dari komunitas Festipang. Bisa dikatakan seperti itu, tapi kalau dibilang komunitas lebih tepatnya ke nama brand event, brand acara aja ya. Oke, siap. Ini sangat menarik untuk kita telusuri bersama ya, mengenai proses awal bagaimana kemudian muncul ide yang cukup visioner bagi kita. Boleh diceritakan mungkin Bung Dimas, bagaimana ide awal itu tercetus, siapa yang mempunyai ide awal tersebut? Jadi kalau mau ngobrolin tentang Festipang, rumah acara ini adalah salah satu kombinasi antara kita dan beberapa teman-teman yang awalnya kita ngobrol di komunitas pengusaha milenial Sampang KPMS. Kalau untuk komunitasnya itu Mas, tercetuslah untuk ngangkat beberapa brand. Lebih tepatnya dulu saya juga sama Badrus ngobrol tentang banyak hal, tentang brand, entah itu baju, clothing dan lain sebagainya. Saya memperluas ke band juga, tentang orang-orang lokal Sampang yang ada namanya, yang pengen ngadain satu acara dulunya. Akhirnya kita ngobrol secara intens dan spesifik, tercetuslah Festipang karena waktu itu beliau adalah salah satu anggota IBAN nih. Nah, lebih tepatnya di mana itu? Kan habis dari pulang tur dari ini kan, yang naik motor dari Padang sampai Madura, akhirnya pulang-pulangnya bawa racikan untuk ngadain acara. Coba ceritain. Oke, ini menarik. Boleh diceritakan Tretan Badrus? Oke, jadi memang Festipang ini merupakan obrolan-obrolan kecil di tempat kopi memang sebelumnya. Kita nggak tahu dari awal nih bakalan jadi seperti ini yang kita siapkan gitu. Jadi ceritanya awal tahun 2022 itu kita ketemu sama anak-anak KPMS. Yuk bikin event tentang brand lokal. Setelah itu aku tinggal ke Sumatera sekitar 1,5 bulan. Nah, di perjalanan itu banyak ketemu sama teman-teman IBAN se-Indonesia. Jadi di daerah Cilacap nih ada event apa, di daerah Jambi ada event apa, terus di daerah
Jawa Tengah ada event apa, teman-teman itu sharing. Dan kebetulan ketemu sama teman-teman pegiat event gitu. Teman-teman kreatif juga, jadi nyambung. Nah, mungkin hal ini yang harus saya bawa ke Sampang. Karena ini merupakan keresahan teman-teman di Sampang juga tentang brand lokalnya yang kurang dikenal oleh teman-teman di Sampang sendiri, oleh konsumen di Sampang sendiri, seperti itu. Jadi Festivang ini baru dibentuk tahun berapa? Awal 2022, 3 Januari. Pas makan-makan kita kan. Ya. Yang awalnya namanya SBF. Ya. SBF, Sampang Brand Festival. Film bukan Sampang Brand Festival. Kan kurang keren. Nama secara brand acara kan kurang keren. Oke. Siapa yang kemudian menemukan ide penamaan Festivang ini? Dari beberapa celetukan-celetukan. Dari beberapa cetukan, tapi kan Anda yang memotori. Jadi saya lebih ke kompor, Mas. Awalnya teman-teman ngasih ide acara ini, Sampang Fest ini. Kayaknya keren deh, Festipang, kataku. Oh, teman-teman gak setuju karena aneh mendekati nama festival tapi dipelesetin. Cuma kan saya pinter ngomporin. Kalau Festipang nih gini. Nah, akhirnya kita terpaksa memilih. Anda ini memang tipikal orang yang suka mengompor-ngompori sepertinya. Setelah perjalanan Festivang ini, kemudian dari berbagai pengalaman yang Mas Badrus peroleh dari lintas pulau. Kemudian apa saja program yang ditawarkan atau yang ada di Festivang sendiri? Brand lokal seperti apa yang kemudian dikenalkan? Oke, sebelum mengarah ke sana, 3 tujuan pokok Festivang ini perlu saya jelaskan dulu mungkin. Yang pertama memang Festivang ini sebagai ajang eksistensi brand lokal, biar brand awareness-nya itu lebih disadari oleh teman-teman di Sampang secara khusus dan secara umum oleh teman-teman seluruh Madura kalau Sampang ini punya brand gitu. Terus yang kedua, tujuan kita itu memang Festivang ini sebagai hiburan dan liburannya masyarakat Sampang pasca pandemi. Nah, kita sudah beberapa tahun ini kan terpuruk. Terpukul, masyarakat umum pun, pengusaha pun begitu. Makanya ini saatnya kan, ayo kita bikin event gitu. Terus tujuan yang ketiga itu sebagai ajang kolaborasi sama teman-teman pemuda, teman-teman komunitas dari berbagai wadah. Nah, ini untuk saling mensupport. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, diprogramkan ke brand-brand apa saja yang dituju oleh Festivang. Kita ngambil untuk Festivang pertama ini ngambil 4 golongan brand. Yang pertama brand coffee shop yang memang mulai menjamur di Sampang. Ini perlu kita wadahi kan, perlu kita support juga. Terus di brand F&B, terus ada brand clothing juga, dan ada brand kerajinan. Nah, jadi dari 4 golongan brand ini kita kurasi dari bulan Maret. Dari bulan Maret kita udah mulai melihat, mengkurasi, menseleksi mana nih yang cocok untuk ditawari sebagai tenan seperti itu. Jadi kita dari awal tidak pernah ayo buka tenan di Festivang, tidak. Karena ini event awal kami, jadi kami ingin benar-benar menyeleksi dulu seperti itu. Jadi tidak semua pelaku usaha atau UMKM itu bisa bebas masuk ke event ini gitu dari 4 golongan. Jadi memang benar-benar kita kurasi. Jadi ada 20 brand ya yang kita kurasi. 20 ini bukan acuan 20 yang paling bagus di Sampang. Semuanya bagus, Mas. Cuma ada beberapa seleksi yang memang betul-betul untuk mengerucutkan dari sekian ratus brand itu menjadi 20. Jadi itu yang kita gandeng untuk awal-awal. Tapi untuk digarisbawahi 20 itu bukan yang paling bagus terus yang lain nggak bagus karena nggak diajak misalkan dan lain sebagainya. Enggak, semuanya bagus. Malah 20 ini semoga menjadi jembatan atau pintu pembuka lah buat kita sama teman-teman pegiat brand agar nanti di event-event selanjutnya bisa lebih gede gitu, Mas.
Dan amin lah kita, karena niatnya kan event berkelanjutan tiap tahun. Karena kita jadikan event tahunan. Oke. Kayak Jack Cloud gitu kalau gimana. Jadi yang bisa bergabung ke Festifang ini adalah usaha yang sudah memiliki brand. Kalau semisal seperti usaha-usaha makanan tradisional itu belum menuju ke sana. Kan juga banyak di Sampang makanan tradisional yang mungkin masih banyak yang belum dikenal. Belum ke sana enggak? Sebenarnya tujuan kita ingin merangkul semuanya sih. Karena di Festifang ini kita punya punya kriteria tertentu, maka kayak makanan-makanan tradisional itu lebih kita kembangkan di pre-eventnya. Nah, salah satunya kemarin saat pre-event kita namain eventnya Sampang Night Market. Tetap pre-event Festifang yang akan menuju Festifang. Jadi di Sampang Night Market itu adalah pedagang rujak dan angkringan yang kita kumpulkan. Sekabupaten Sampang, lebih tepatnya terdekat di daerah-daerah sini, gitu. Karena untuk menjangkau ke area event itu lebih gampang kan, dan mereka pelanggannya juga area-area sini gitu. Jadi kemarin dihadiri oleh 14 pelaku usaha angkringan dan rujak, itu kita jadikan event, kita gantikan dengan teman-teman akustik juga. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar gitu. Itu cara kita menggandeng brand-brand kayak makanan tradisional sebagai sebagai wujud identitas Sampang biar gak hilang gitu. Dan kalaupun misalkan saudara-saudara dan teman-teman pelaku usaha tradisional itu mau terus berkembang, kita juga kan tetap ini Mas dampingin, misalkan pengurusan brandnya dan berkas-berkas lainnya yang bisa memungkinkan untuk go nasional ataupun go internasional. Kan keren misalkan ada rujak yang bisa menembus pasar Eropa misalkan, kan butuh beberapa administrasi yang memang harus dilengkapi gitu Mas. Intinya kita tidak pernah mengesampingkan produk-produk atau brand-brand lokal tradisional. Kita lebih ke mengarahkan untuk lebih bagus secara kemasan, secara nama, dan lain sebagainya. Nanti di 29 sampai 31 Oktober itu untuk hari pertama dan hari kedua itu kita free. Dan kolaborasi sama teman-teman band lokal Sampang dan juga teman-teman seniman. Dan untuk yang acara terakhir yang 31 Oktober kita ada bintang tamu Mas Iksan Skuter. Karena kita datangin bintang tamu, untuk hari terakhir kita ada tiketnya. Nah, kalau untuk tiket kita sudah ada website pembeliannya, bisa online di www.festipang.com. Di sana sudah lengkap info dan pembeliannya. Jadi Festifang ini selain menyediakan wadah untuk pelaku UMKM juga mendampingi mereka untuk melakukan pengurusan berkas legalitasnya. Bahkan apa saja kalau boleh tahu Mas? Kalau yang perlu disiapkan pelaku UMKM ini. Paling enggak hal-hal mendasar sih. Tergantung dilihat UMKM-nya dia bergerak di bidang apa. Kalau yang paling mendasar dia harus punya izin usaha atau NIB. Terus harus punya hak paten merek. Betul. Nah, seperti kita ketahui kan sering bersinggungan merek-merek yang udah nasional kan saling klaim. Nah, itu yang kita takutkan kalau merek-merek Sampang yang masih kecil ini tidak daftarkan, ketika besar banyak yang ngerebut, dia kebingungan. Nah, itu coba kita sadarkan dengan contoh-contoh yang ada di sekitar gitu. Makanya ketika di Festifang nanti selama 3 hari kita ada pojok legalitas sama pojok distributor. Ini bentuk dukungan kita ke teman-teman. Ini bukan hanya untuk 20 brand, yang dari luar memanfaatkan pojok tersebut itu bisa. Kayak pojok legalitas kita pengurusan sertifikasi halal kerjasama sama Kemenak. Pengurusan hak paten merek kerjasama dengan perindustrian. NIB atau izin usaha kita kerjasama dengan perizinan di PMTST.
Dan distributor kita kerjasama dengan SRC dan distributor lokal. Setelah teman-teman udah nyiapin legalitasnya kan pasti butuh diserap produknya toh Betul. untuk dikeluarkan. Apalagi teman-teman yang udah lengkap legalitasnya tapi butuh didistribusikan produknya. Itu kita ingin mempertemukan ini loh distributornya di sini. Ayo buat produkmu gitu. Kemudian terakhir ini Mas, apa langkah dari Festipang sendiri ke depan? Tentu kan Festipang ini tentu akan hadir dengan event yang jauh lebih besar, bisa mengcover lebih banyak pelaku usaha dan UMKM. Kalau ini kan hanya di awal kita untuk menarik minat beberapa elemen seperti pedagang, juga pembeli dan juga masyarakat yang akan datang ke Festipang. Kita lebih banyakin porsi di sisi entertainmentnya Mas. Jadi kita akan banyak game di sana, banyak hiburan, ada beberapa bintang tamu yang kita datangi. Porsinya lebih banyak ke senangnya dulu. Jadi biar melihat brand-brand lokal di Sampang itu yang dikemas dengan acara yang sangat luar biasa. Yang luar biasa nyenengin maksudnya. Dan nanti ini lanjutannya harapannya lebih mengkerucut lagi, tiap tahun lebih dievaluasi lebih baik lagi. Tidak menutup kemungkinan nanti kita lebih segmented ke brandnya, nggak ke entertainment lagi, tapi tetap ada lah langkah-langkahnya seperti itu. Oke, dari Bung Badrus mungkin. Iya. Dari awal kita sepakat sama teman-teman itu event ini sebagai sarana untuk memberikan value yang lebih, untuk memberikan makna yang lebih. Jadi ukuran event gede itu belum tentu memberikan makna. Betul. Tapi kita ingin menggali seperti apa kita memberi makna kepada pengunjung, kepada tenan, kepada brand-brand lokal tersebut, terus kepada teman-teman seniman dan musisi yang kolaborasi dengan kita. Itu seperti apa cara kita memberikan makna. Jadi yang disampaikan Bung Dimas tadi, rencana ke depan kita akan lebih mengkaji banyak lagi, mengulik lagi, biar brand lokalnya ini lebih show off ya. Lebih ditunjukkan gitu daripada entertainnya gitu. Betul. Karena murni event ini memang benar-benar untuk brand lokal, untuk UMKM. Ayo UMKM Sampang ini bisa terkenal juga gitu. Jadi kami dari Panitia Festipang berharap teman-teman yang ada di Sampang dan sekitarnya ayo meramaikan Festipang, karena ini baru event perdana yang kita buat dengan semenarik mungkin. Betul. Nah, jadi nanti teman-teman free HTM nih, hari pertama, hari kedua silahkan gitu, ajak teman sebanyak-banyaknya, bahkan kita juga menyebarkan voucher belanja gratis senilai Rp5.000 ke beberapa titik. Apalagi teman-teman yang dapat voucher kalau nggak dimanfaatkan kan sayang nanti. Jadi kita berharap support brand lokal bareng-bareng, karena kalau sendirian dan sekelompok orang itu rasanya berat gitu. Tapi kalau kita bareng-bareng itu akan mudah. Oke, terima kasih banyak Mas Dimas, Mas Badrus. Semoga terus Festipang ini dengan adanya Festipang Amin. bisa memberikan kebermanfaatan kepada pelaku UMKM dan pengusaha di Sampang. Oke, terima kasih Mas Dimas dan juga Mas Badrus. Terima kasih kembali. Semoga sukses selalu. Amin.